Hari ini kita masuk pada sesi pembelajaran pendidikan agama Kristen. Hari ini untuk belajar Bapak ya. Jadi sebelum kita mulai pada hari pembelajaran kita, Bapak minta Gio pimpin kita di dalam doa. Mari Gio. Oke, thank you Gio. Topik pembelajaran kita hari ini adalah Yesus pemimpin yang melayani. Oke, jadi semuanya siapkan bukunya, keluarkan Alkitabnya. Kita sama-sama akan membaca dari Alkitab. Yang sudah mengeluarkan Alkitabnya langsung boleh keluar dalam buka Filipi apakah semua sudah? Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Kalau sudah, kita baca secara bersama-sama ya. Oke, sudah? Oke? Mari. Yuk, buka. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Bisa. Kedua. Oke, baik, kita baca secara bersama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Yang walaupun telah berupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan sama dengan manusia. Nah, ini adalah ayat Alkitab yang akan menjadi topik maupun pembahasan kita pada hari ini. Nah, sebelum itu kita perlu tahu nih, apa sih agenda kita pada hari ini? Oke, agenda kita hari ini ada 6. Yang pertama itu adalah rules and prosedur. Yang kedua penjelasan materi. Yang ketiga kita akan menonton video Superbook, penjelasan lebih mendalam lagi tentang bagaimana sih Yesus Kristus itu melayani. Itu walaupun dia pemimpin. Yang keempat kita akan melakukan diskusi dengan teman kelompok. Nah, diskusi dengan teman kelompok ini hanya perlu 2 orang. Jadi Kalista nanti dengan Stephen, Andel dengan video, baik sebelahnya. Biasanya dia yang di sebelahnya. Nanti saya menaruh di sini, Kalista di sini ya. Baik. Yang kelima pengerjaan LKS. Nah, pengerjaan LKS ini soalnya itu datang dari penjelasan dan video Superbook. Perlu kalian perhatikan, jadi jangan sampai ada yang tidur, tidak memperhatikan. Nanti kalau tidak mencapai standar KKM-nya ini 75, harus sampai 75. Kalau tidak berarti harus mengulang. Oke, yang keenam kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, anak, proses kita. Siapa yang sudah tahu 3R ini? 3R. Respect. Oke, Adel, boleh sebutkan. Oke. Apa itu, Ken? Respect itu grup yang menghargai grup, dan responsibility itu tanggung jawab dan dedikasi kerja. Siap, betul. Nah, ada di sini tepuk super claps. Ada yang tahu? Super claps. Ini hanya seperti biasa, tepuk super. Super. Yes. Paham? Mau dicontohin? Oke, ayo. Sama-sama.
1, 2, 3. Tepuk super. Super. Yes. Oke. Itu kita nanti ke one card kita jadinya tepuk super. Untuk teman-teman yang bisa menjawab mana pun. Oke? Hanya 10. 5 jari. Baik yang ke toilet, silakan izin. 2 jari. Yang mau bertanya boleh angkat tangan. 1 jari. Yang minum mungkin boleh. 3. Makan apa? Oh, kita ya di sini. Indah. Yang kelima itu bertanya. Oke. Kita diajak berpikir sebelum masuk ke materi kita. Mari berpikir secara bersama. Siapa yang di sini ingin menjadi presiden Indonesia? Oh, Gio. Kenapa? Kira-kira kenapa Gio mau jadi presiden? Tidak apa-apa. Alasan Gio ingin menjadi presiden itu apa? Silakan. Untuk membangun apa Gio? Membangun? Oh, untuk membangun rumah-rumah yang rusak. Tepuk super untuk Gio. Tepuk super. Super. Oke. Baik. Ada lagi? Atau mau menjadi wakilnya Gio? Atau mau menjadi menterinya Gio? Jawab kira-kira. Oh, mau jadi anak presiden Gio? Bukan. Mau jadi anak presiden? Jadi, kalian? Apa itu kira-kira? Mungkin dong. Kamu gubernur? Mungkin ya? Oh, yang jadi. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua. Kira-kira nih, kegiatan apa saja yang biasanya dilakukan oleh seorang pemimpin? Nah, Gio tadi bilang sebagai presiden, apa tuh kira-kira kegiatan yang dilakukan? Mengurus surat-surat perizinan mungkin ya, menandatangani gitu. Apa dong? Yang lain boleh. Oke, misalnya Merancang ide-ide kreatif untuk Indonesia bisa. Oh, bisa lebih maju lagi. Oke, bersambungan ya. Oke, apa kira-kira? Kira-kira juga seorang pemimpin itu apa? Bebas. Gak harus presiden. Ini ada contoh itu seperti polisi menangkap penjahat, hakim mengadili yang jahat gitu. Mana? Bagaimana kira-kira menurut Ken seorang pemimpin? Terserah, bebas mau menjadi pemimpin apa aja. Kepala sekolah juga bisa menjadi seorang pemimpin juga kepala sekolah. Ayo, apa kira-kira dari Ken? Seorang pemimpin itu seharusnya ngapain sih? Kalista, seorang pemimpin seharusnya itu ngapain? Kalau dikatakan pemimpin, ketua kelas juga pemimpin. Oke, sekian sudah bisa menjawab apa? membantu orang yang kesusahan. Pemimpin itu membantu orang yang kesusahan. Good. Ikut berpartisipasi. Ikut berpartisipasi. Oke. Baik. Kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya sosok pemimpin yang kita teladani. Nah, penjelasan singkat tentang Filipi yang tertulis di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Kita sebagai pengikut Kristus, kita memahami bahwa pimpinan yang sejati tidak berfokus kepada kekuasaan, status, melainkan pada pelayanan dan pengorbanan. Nah, kita lihat nih yang kita seperti yang topik kita tadi apa? Ada yang tahu? Topik kita tadi apa? Yesus pemimpin yang melayani, betul. Yesus itu secara teladan utama dalam hal ini yang mengajarkan kita bahwa melayani orang lain dengan rendah hati adalah jalan menunjukkan kehidupan yang semakin bermakna dan memuliakan Tuhan. Dalam melayani Yesus kita bisa belajar bahwa kekuatan yang sejati ditemukan dalam memberikan diri kita bagi sesama, mengikuti perintahnya dan saling mengasihi dan menjadi berkat bagi dunia sekitar kita. Ini cakupan yang sudah luas. Kalau cakupan di dalam kelas ini, oke silakan. Kalau cakupan di dalam kelas ini saling membantu temannya,
saling tolong menolong, cakupan sederhana yang bisa dilakukan melayani itu. Contohnya, Olin tahu matematika, saya kurang, tapi Olin mau menolong gitu. Padahal kan Olin udah pintar nih, malas ngajarin orang, ngajarin saya nih. Tapi karena dia memiliki kerendahan hati, dia melihat teladan ini sebagai Yesus, dia bahkan hatinya dan menolong saya. Contoh. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan melihat dari video Superbook. Oke, boleh. Sebelum itu boleh rapatkan dulu ini. Kita kemari saya. Ya, enggak, jangan gerak. Gitu aja. Nah, ini bisa. Kamu enggak kemari. Kalau kita lakukan ini bisa berdiskusi. Oke. Ini deh. Oke, ini. Nah, ini akan menjadi teman diskusi kalian selama sepanjang menonton ini. Jadi, harap diperhatikan dengan baik ya. Sisanya Coba Pak. Kriswanto. Fokus ya. Apa yang melakukan? Tiga. Kalau ada yang perlu catat. Permisi Nora, punya izin masuk ke ruang artis? Dan Gis, kamu juga sedang apa? Oh, menyenangkan sekali Joy. Chris meminta aku jadi manajer bandnya. Karena bandku terpilih dalam audisi acara terlaris band terbaik dunia. Dan aku agak sedikit sibuk menjadi seorang raja. Raja? Raja apaan? Raja rock and roll terdengar bagus? Iya, enaknya menjadi raja. Sebagai seorang superstar, aku harus jaga jarak dari anggota band rendahan. Kamu mengerti kan? Ayo lebih cepat Gizmo. Baiklah. Gizmo, kecepatan kamu. Joy, kamu tahu berurusan dengan siapa kan? Aku baru saja jadi raja. Super, Bu. Aku akan masuk TV. Kita tidak bisa. Aku membawa kalian bertemu dengan Raja Sejati, anak Allah. Yang kecil di langit yang tinggi. Benar-benar saya Kak Gis. Bisa kasih tahu di mana kita sekarang? Susunku menyatakan kita sedang di Betania. Kota kecil tidak jauh dari Yerusalem di abad pertama Masehi. Dan nampaknya ada yang lagi menghubungkan orang. Coba dengar. Iya, ayo guru. Sahabat dan guruku Yesus, dialah Mesias. Apa itu Mesias? Data-dataku menyatakan bahwa Mesias artinya yang terpilih, seorang raja yang diurapi Tuhan, yang suatu hari akan jadi raja atas segalanya. Bagus, dia punya gelar kerajaan. Ini pasti golonganku. Golonganmu? Sadar, Chris, ini Yerusalem abad pertama. Tidak ada yang kenal kita di sini. Tapi periksa siapa yang dari abad pertama. Menurut pemindaiku, pria itu bernama Simon Petrus. Dia murid Yesus dari Nazaret. Dan Yesus akan jadi sangat terkenal hingga seluruh dunia mengenalnya. Keren. Ayo teman. Saat aku melihat air di bawah kakiku, tiba-tiba aku sadar, tak ada apapun yang menopangku. Sini, biar aku bantu Petrus. Terima kasih. Tidak apa-apa. Saat itulah Yesus ulurkan tangannya dan menarikku, dan aku berdiri bersamanya. Aku benar-benar berada di atas air. Wah, luar biasa. Kalian harus datang dengarkan dia. Dialah jalan keselamatan kita. Silakan duluan Petrus. Tidak perlu khawatir, orang-orangku senang bisa mengangkat kerajaan. Aku tidak sabar ingin bertemu orang yang bisa jalan di atas air. Dan aku tidak sabar melihatmu kalah audisi dan kembali jadi diri sendiri.
murid yang lain, kami sudah seperti sahabat. Iya, satu bunda juga apa yang bersama Yesus bicara secara pribadi padaku. Ya, sepertinya mereka para sahabat yang aneh ya. Yohanes dan saudaranya meminta Yesus berjanji untuk memberikan tempat kehormatan saat Yesus menjadi raja. Memangnya aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi lindungi mereka dari yang jahat. Ini hari yang dijadikan Tuhan. Mari bersorak dan bersukacita karenanya. Joy, aku minta maaf atas tingkahku tadi. Iya, Yesus membuatmu sadar ya. Gismu, aku salah sama kamu main perintah-perintah. Mau maafin aku kan? Hah? Tentu. Dan apa maksudnya? Aku nggak bisa lagi pakai orang untuk meminta orang lain dari kamu. Iya, memang itu artinya, Gis. Mulai sekarang, kita tanya apa yang perlu dibantu. Astaga, aku hampir lupa. Bengkok. Oke. Kasih nih, Will. Biar aku bantu. Terima kasih, Chris. Loh, tanganku kok mati rasa? Bercanda, cuma bercanda. Teman-teman, Chris sudah balik. Sombongnya hilang. Oke, baiklah. Gitu dong. Nah, begitu harusnya seorang superstar sejati. Gimana? Seru kan kisahnya? Wah, luar biasa akhirnya sekarang. Oke, baik. Gimana kira-kira filmnya? Ada yang sudah mulai tidur? Ada yang mengantuk? Ada yang tidak perhatikan? Nah, sebelum kalian masuk kepada pertanyaan diskusi antara dengan teman semeja, ada beberapa hal yang perlu kita lihat dari pembelajaran video kita kali ini. Semuanya masih tetap buka Alkitabnya ya, tetap buka di Filipi 2 ayat 5 sampai 7 karena fokus belajar kita hari ini adalah melihat bagaimana sih kepemimpinan Yesus Kristus ini, walaupun dia seorang raja, dia masih tetap melayani gitu. Dia rela membasuh kaki murid-muridnya gitu. Padahal kata Tuhan Yesus sendiri tadi, engkau menyebut aku Tuhan dan Guru. Nah, itu adalah sebuah jabatan sebenarnya yang tinggi dibandingkan dengan murid-muridnya. Tapi dia mau membasuh murid-muridnya gitu, membasuh kaki murid-muridnya. Nah, kita tahu bahwasanya Yesus Kristus itu adalah Allah Tritunggal. Dia memiliki kemahakuasaan dan dia juga memiliki pribadi sebagai rupa seorang hamba. Oke. Yang kita lihat tadi di slide tadi bahwasanya Yesus merasakan marah, dia merasakan lelah, betul ya yang disampaikan tadi. Dia juga bisa haus, dia juga bisa makan tadi, dia juga bisa minum tadi bersama dengan murid-muridnya. Nah, sekilas dari video ini tadi kira-kira apakah sudah menangkap bagaimana seorang pemimpin? Apakah tetap tadi seorang pemimpin itu yang harus berkuasa? Dia bilang tadi yang memiliki jabatan. Apakah sekarang kalian melihat bahwasanya pemimpin itu seperti itu? Atau pemimpin itu yang terkenal? Siapa yang tidak kenal presiden kita? Katakan. Ada yang tidak tahu presiden kita? Tahu semua kan? Nah, itu adalah salah satu pemimpin tertinggi gitu. Kita tahu semua. Dia berkuasa, memiliki jabatan. Nah, apakah sebenarnya pemimpin yang Yesus Kristus ingin sampaikan kepada kita itu seperti itu? Ada yang sudah menangkap poinnya tadi? Siapa kira-kira? Oke, satu orang. Apa kira-kira sebenarnya poin yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita? Oh ya, bisa sekarang. Kita datang ke bumi itu bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Betul. Poin yang paling penting sebenarnya ada di situ. Ya. Sama seperti yang Yesus Kristus bilang, dia itu sebenarnya memiliki kekuasaan yang setara dengan Allah.
tetapi dia rela mengambil rupa sebagai seorang hamba yang dituliskan di Filipi itu tadi, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Nah, ketika Yesus mengosongkan diri itu, dia tetap menjadi Allah dan tetap juga manusia. Jadi dia tidak kehilangan kealahannya dan juga dia sebagai seorang manusia. Alasan Yesus menjadi seorang hamba kira-kira apa? Apa alasan Tuhan Yesus? Oke, silakan. Untuk menyelamatkan dosa manusia. Oke. Silakan aja. Nah, sebenarnya salah satu tujuan Yesus Kristus untuk mengambil rupa seorang hamba itu, dia itu ingin menunjukkan teladan melayani. Kalau kalian lihat, dia ingin menunjukkan teladan sebagai seorang itu ya. Nah, di dalam konteks Filipi ini ayat 2 sampai 6 dan 7 ini, Yesus menunjukkan kepemimpinannya melalui apa kira-kira? Ada yang tahu? Ya Pak, mungkin. Sebenarnya Yesus Kristus ini menunjukkan kepemimpinan ini melalui apa? Ada tadi yang sudah kita singgung di awal, bagaimana Bapak sudah mencontohkan Olin dengan Mesias. Apa tadi poin pentingnya di situ? Sudah Bapak singgung tadi. Apa di dalam konteks Alkitab ini Yesus menunjukkan kepemimpinan melalui apa? Di dalam konteks Filipi 2 ayat 6 sampai 7 ini, Yesus Kristus menunjukkan apa? Oke, good. Satu poin penting melayani. Ada satu poin penting lagi yang sebenarnya yang dibutuhkan seseorang yang ingin melayani. Ayo, kesempatan. Ada lagi, oke. Rendah hati, betul ya. Yang dua ini adalah dua poin yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Bagaimana kita bisa bayangkan melalui video tadi kita melihat bahwasanya seorang Allah yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi ini rela mengambil rupa seorang hamba hanya untuk melayani, bahkan membasuh kaki murid-muridnya sendiri. Kalau seandainya tadi Tuhan Yesus itu tidak memiliki kerendahan hati, mungkin dia tidak akan mau. Begitu juga dengan kita lihat tadi Kris ya, bagaimana dia sangat sombong, angkuh, tidak memiliki kerendahan hati, sehingga dia tidak mau menolong temannya. Jika ada orang yang ingin minta tolong kepadanya, bukan dia yang melakukan, tetapi cara melakukan dua orang tadi, Joy dan Joy dan Gizmo, betul. Oke. Berikutnya, mengapa Yesus merendahkan diri meski ia sama dengan Allah? Ya Pak. Betul. Itu ada jawabannya langsung di kita. Baik. Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan diskusi antara kanan kiri ke kanan dalam waktu 7 menit lah ya. Sebelum kita istirahat, nanti setelah kita istirahat kita akan lanjutkan lagi. Oke? Nah, ini adalah pertanyaan diskusi yang kalian diskusikan di meja. Oke? Kalian diskusi, nanti kita istirahat dulu, setelah itu kita masuk. Kita akan sampaikan apa yang kalian dapatkan. Oke? Silakan diskusi. Semua orang harus memberikan pendapatnya. Gak boleh ada yang diam-diam. Ayo, diskusi. Kalau diam-diam berarti gak menonton video. Pendapatnya disimpan lagi di bapak tanya salah satu kelompok di kelompoknya saya boleh jelaskan sampai kalian akan
apa-apa. Tapi semua poin itu harus dapat ya. 1, 2, 3 dan 4. Eva dan Ken sudah. Oh, good. Dapat soal ini. Jadi kira-kira Tuhan bisa marah di sini apa? Menurut kalian mengapa Tuhan bisa marah? Pemimpin apa yang kalian pahami dari teladan Yesus Kristus dari video? Teladan yang seperti apa? Kan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia salah. Supaya dia dari suara. Bahwa kejadian yang dijelaskan orang pada saat itu salah, nanti salah. Yesus marah itu menandakan itu. Tuh. Dari yang lain apakah Kristus adalah Steven? Apakah Kristus adalah kenapa? Apakah udah semuanya?
Yang Deva sudah. Benar dong? Can you? Oke. Deva. Oh iya. Salah. Ya. Oh, kemudian ya. Ya. Ya sudah. Ya sudah. Pemimpin seperti apa yang Gabriel pahami dari video yang setelah kita tonton tadi? Pemimpin yang baik itu seharusnya gimana sih? Pemimpin yang melayani itu, pemimpin yang tegas itu bagaimana? Oke. Ya saya, yang lain sudah. Oke, ayo, tiga di sini. Kita dulu. Kamu kerja apa? Ayo simpan dulu. Oke. Jadi dari hasil di sini kita menyimpulkan bahwasanya pemimpin itu tidak boleh sombong, harus memiliki hati yang rendah hati. Ingin bukan rendah hati, bukan berarti kita tidur sampai merangkak-rangkak baru bilang rendah. Bukan, tapi adanya respect, adanya saling menghormati, ingin membantu sesama itu salah satu tanda kita bisa merendahkan hati kita itu. Seperti yang contoh sudah Bapak kasih tadi di awal yang tentang Olin dan Yesaya. Bagaimana Olin saudara sudah pintar. Terus kan orang yang pintar itu malas membantu kawannya yang kurang pintar. Gitu. Tetapi Olin karena dia belajar dari firman Tuhan hari ini, dia merasa Tuhan saja sang penyelamat kita, dia mau membahas sebagai murid-muridnya. Masa aku kawannya saya nggak mau bantu saya tambah satu, seandainya. Oke, nah dari sini juga kenapa Bapak ingin sangat menekankan yang ini? Mengapa Tuhan marah di bait suci? Ini dari video ini salah satu yang kita lihat bahwasanya Allah ataupun Tuhan Yesus Kristus itu sendiri 100% manusia. Mengapa? Manusia kalau marah itu menandakan adanya emosional. Itu tandanya dia adalah manusia 100%. Dia juga bisa merasakan. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, lapar, haus, lelah, marah, sedih, dia menangis waktu tahu kita Yesus Kristus menangis berdoa kepada Bapa di pagi-pagi buta sebelum dia lanjutan kisah ini, tahu itu. Jadi yakin kita semua 100% bahwa Yesus Kristus adalah manusia dan dia juga adalah Allah. Ya. Nah, pertanyaan baik, kenapa dia tahu? Karena dia adalah sisi yang satu lagi. Allah 100%. Dia sudah tahu dari sebelum semua yang terjadi di depannya itu dia sudah tahu. Karena Allah itu yang menetapkan dari awal. Sebelum dunia ini dijadikan, itu dia sudah tahu segala sesuatunya. Itulah Allah yang 100%. Dia pencipta dan dia tahu segalanya. Baru dia adalah manusia 100%. Yang seperti tertulis dalam Matius. Kalau kalian buka, Matius 1 itu sampingnya setelah silsilah. Dia lahir dari seorang rahim juga.
Maria gitu. Itu menandakan dia sama dengan kita, berproses lahiran juga dari rahim ibu kita masing-masing. Oke, itu sekilas tentang pertanyaan diskusi. Terima kasih untuk semuanya yang sudah berpartisipasi untuk pertanyaan diskusi. Kita istirahat dulu. Nanti kita lanjutkan sedikit lagi kesimpulan apa yang kita dapat dari pembelajaran hari ini dan akan melakukan tugas sintaksi. Oke, thank you Mas. Silakan istirahat. Oke baik, semua kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita kembali ke pembelajaran kita. Cepat. Oke, baik. Jadi kita akan lanjutkan belajar kita sedikit lagi. Pertanyaan diskusi, Pertanyaan diskusi sudah selesai ya. Oke, silakan ya. Atau ada yang mau bertanya ataupun yang tidak dipahami dari pertanyaan diskusi? Silakan. Kira-kira, Ken? Ayo, fokus Ken. Sebentar lagi. Oke, baik. Nah, Bapak akan jadikan ini pengerjaan LKS yang harus kalian kerjakan. Tandanya kalian sudah memperhatikan dan mengikuti kelas dengan baik. Itu kita akan lihat dari hasil pengerjaan LKS. Oke? Nah, pengerjaan LKS ini kalian bawa dan kerjakan di rumah. Besok bawa lagi. Oke? Iya. Karena ini ya tidak terlalu susah. Oke, Bapak akan bagikan. Ini kalau kalian ikuti dari awal hingga hampir berakhir sesi kita ini. Oke. Ini sudah pasti sekarang juga bisa sebenarnya. Kalian baca-baca lagi di rumah dan kerjakan supaya lebih fokus. Oke, perhatikan dulu soalnya. Di situ ada nama kelas, jangan lupa, dan juga 5 pilihan berganda. Jangan lupa ada hadiah di belakangnya. Buka, ada hadiah di belakangnya. Nah, hadiahnya itu kalian menulis esai. Hadiah yang sangat menyenangkan bukan? Siapa yang senang dapat hadiah esai? Betul. Oke, bagus Deva. Nah, oke. Jadi itu adalah hadiah yang saya berikan hari ini. Mungkin pertemuan berikutnya akan ada hadiah lebih menarik lagi dan besar. Jadi siap-siap menerima hadiah ya. Oke. Dan kita pikirkan. Oke, baik. Siapa yang dapat menyimpulkan secara sederhana apa yang kita pelajari hari ini? Jangan baca ini. Yang kalian dapatkan aja. Adel. Ya. Pemimpin yang baik itu harus melayani seperti Yesus Kristus. Siapa yang setuju dengan pendapat Adel? Kesimpulan dari Adel.
2. Nggak ada yang setuju? Angkat tangan tinggi. Ada yang ketiaknya bau? Kalau nggak ada, angkat tinggi. Oke, setuju semua. Angkat tangannya. Gio? Oh, setuju. Yang dari Stephen nih, Stephen belum kedengaran suaranya. Apa kesimpulan yang kita dapatkan hari ini? Boleh? 1-2 kalimat? Kira-kira apa? Kita sebagai seorang pemimpin itu harus Oke, thank you Stephen. Oke, betul ya. Kepemimpinan yang sejati adalah melayani dengan rendah hati. Ini adalah poin penting dari kesimpulan yang sebenarnya selalu mencakup tentang 2 hal. Apa itu yang pertama? Melayani. Yang kedua, rendah hati. Nah, fokus kita itu kita melihat seorang raja ataupun pemimpin yang begitu luar biasa, Yesus Kristus ya. Tapi dia memiliki 2 hal ini yang belum tentu kita miliki. Nah, itulah yang bisa kita pelajari hari ini, yang bisa kita simpulkan adalah kepemimpinan sejati adalah melayani dengan rendah hati. Kita harus belajar meneladani sikap Yesus dengan memprioritaskan kebutuhan orang lain. Baik di mana? Baik di sekolah maupun di rumah. Sebagai seorang pelajar akan memahami bahwa Yesus Kristus adalah teladan utama dalam kepemimpinan yang melayani. Diulang lagi, tapi dengan penekanan kata yang lebih dalam. Sebagai seorang pelajar, kalian harus bisa memahami dari pembelajaran kita hari ini bahwa Yesus Kristus itu adalah teladan yang utama. Itu yang harus kalian ingat dari pembelajaran kita hari ini. Ia mengajarkan dan mempraktikkan kerendahan hati sebagai inti dari pelayanan. Nah, Yesus Kristus itu tidak hanya berbicara, tetapi langsung mempraktikkan. Bahkan dia mempraktikkan dulu baru berbicara. Betul. Kita diharapkan dapat meneladani sikap Yesus dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah, dengan memprioritaskan kebutuhan orang lain dan juga sikap hormat serta pelayanan. Oke, demikianlah materi yang kita bahas hari ini. Apakah ada yang belum mengerti atau ada yang ingin ditanyakan yang belum dipahami? Jangan, kalau kalian tidak ada yang bertanya, berarti giliran Bapak yang bertanya ke kalian. Ayo, jangan nanti yang tidak tahu skor jam 1000 kali. Yang tidak bisa menjawab, tidak tahu, tidak bisa menjawab, push up 5 kali sampai kain kurus. Ayo, tidak ada yang mau ditanyakan lagi, serius. Jangan cuma 3 ya, cuma bawa pertanyaan. Ayo, jangan coret-coret kertasnya. Dikerjakan dulu. 1, yakin ya. 2, 3. Pertanyaannya, kita akan berusaha tanya jawab memastikan bahwa kalian itu mengikuti pembelajaran. Itu penting. Oke? Ken, apa yang ingin bertanya kepada Ken? Apakah topik kita hari ini? Yesus adalah pemimpin yang baik. Good. Tepuk super. Tepuk super. Super. Yes. Thank you, Ken. Betul. Pertanyaan berikutnya, berarti semakin banyak pertanyaan semakin susah. Tidak ada pertanyaan yang semakin banyak semakin gampang. Oke? Tidak ada yang boleh lagi buka catatan. Tidak ada yang boleh lagi menggunakan handphone. Pertanyaan kedua, siap. Di mana itu kitabnya? Di mana tertulis topik ataupun super ayat yang kita ambil untuk kita bahas hari ini? Kaisa yang tidak mengangkat tangan. Iya.
Iya.